tema fiksi 2024 itu adalah Merdeka, Berprestasi, Talenta, Wirausaha, Menginspirasi. Eksplorasi peluang penerapan ekonomi sirkular dengan semangat inovasi dan kreativitas wirausaha siswa Indonesia. Nanti diharapkan produk nanti yang akan kita ikutkan lomba itu ini ekonomi sirkular. Jadi ekonomi yang ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Dan kearifan lokal dan daya saing global. Sasarannya kelas 11, kelas 10 atau kelas 11. Nah, kategori lombanya ini ada dua. Ada rencana usaha dan pengembangan usaha. Rencana usaha ini baru ide-idenya. Kalau pengembangan usaha, ini usahanya ini sudah berjalan 3 bulan dan bukan termasuk produk sekolah. Seperti Osaka kan kita kemarin Bapak Ibu. Jadi itu tidak boleh. Atau produk TEVA. Itu buat baru. Buat baru. Harus Harus buat buat baru. baru, tapi sudah berjalan 3 bulan sejak sebelum pendaftaran. Misalkan Januari, Februari, Maret. Pendaftarannya mulai tanggal 11 Mei sampai 28 Juli. Pendaftaran 11 Mei sampai 28 Juli. Jadi di tanggal 11 Mei sampai 28 Juli pendaftaran peserta dan unggah persyaratan administrasi dan ringkasan eksekutif tahap 1. Nah, ini ya persyaratan peserta. Berstatus peserta didik aktif maksimal kelas 11. Jadi yang bisa ikut kelas 11 dan terdaftar di Dapodik. Jumlah pesertanya rencana usaha perorangan, bisa perorangan atau kelompok. Kalau kelompok maksimal 2 orang. Kemudian pengembangan usaha juga sama, perorangan atau kelompok maksimal 2 orang. Setiap siswa hanya boleh ada dalam satu kelompok, baik sebagai ketua tim atau anggota tim pada sekolah yang sama. Jadi tidak boleh double. Misalkan peserta A ini sudah ikut di bidang usaha kuliner, jadi dia tidak bisa ikut lagi di bidang usaha yang lain. Dan satu sekolah bisa mengikuti lebih dari satu bidang lomba, tidak dibatasi. Kemudian bidang lomba yang diikuti tidak harus sesuai dengan program kalian yang diselenggarakan sekolah masing-masing. Misalkan jurusan pemasaran, siswa tersebut jurusan pemasaran, tapi dia ingin ke desain grafis boleh, atau desain grafis ingin ke jurusan multimedia ingin ke bidang usaha kuliner juga boleh. Jadi tidak harus sesuai dengan program kalian yang diselenggarakan oleh sekolah masing-masing. Nah, ini mengunggah surat rekomendasi ini nanti ini pendaftarannya nanti melalui Mbak Tiara karena melalui operator Dapodik. Nah, kategori lombanya ada 5 bidang lomba, ada agribisnis, agroteknologi dan kemaritiman, ada kesehatan dan wirausaha sosial, ada pariwisata dan kuliner, industri kreatif dan teknologi digital. Nah, ini ya, peserta tidak diperbolehkan mengajukan produk sekolah seperti Osaka, Teaching Factory, usaha keluarga juga tidak boleh. Usaha keluarga atau orang lain. Nah, ini persyaratannya, ketentuan umum pengunggahan syarat administrasi itu surat izin untuk mengikuti lomba.
dari sekolah dan surat izin dari orang tua. Penilaian tahap satunya ini membuat ringkasan eksekutif usaha. Ketentuannya sudah ada ketentuan ukuran A4, font size New Roman, size 12 pt, spasi 1,5, maksimal 2 halaman di luar halaman sampul. Jadi 3 halaman, satu sampulnya 2 halaman ininya, isi ringkasan eksekutifnya. Ringkasan eksekutif terdiri dari latar belakang masalah, kenapa ingin membuat produk tersebut, peluangnya, gagasan, inovasi produk atau jasa, rencana implementasi, dan kelayakan usaha. Nanti ketika membuat ini nanti dilampirkan dengan BMC, Business Model Canva. Nah, ini penilaian dari juri nanti. Nah, nanti ini diupload Bapak Ibu, nanti diupload di link nanti, link. Kemudian ini kalau sudah lolos tahap 1, tahap 2. Tahap 2 membuat proposal dan video usaha. Kalau videonya nanti diupload ke YouTube pribadi, tapi formatnya tidak publik. Nah, tahap 1 sama tahap 2 masih offline. Masih online. Tahap 1 sama tahap 2 masih online karena kirim ke link. Tapi kalau sudah lolos ke tahap 3, bismillah lolos ke tahap 3, nanti datang ke Jakarta dengan membawa produknya. Nah, di tahap 3 nanti ini ada presentasi rencana usaha maksimal 10 menit, kemudian tanya jawab maksimal 15 menit. Nah, kemudian ada posternya juga. Kemudian mengikuti bazar. Kalau yang sudah lolos ke Jakarta. Nah, ini ya peserta finalis fiksi SMK 2024. Ini untuk yang udah lolos sampai ke tahap 3, itu nanti 23 sampai 30 September 2024. Ini nanti ke Jakarta. Bismillah, amin, mudah-mudahan akan berkesempatan untuk mengikuti Expo Fiksi 2024 untuk aktivitas pameran dan penjualan produk kepada pengunjung. Nah, ini juara 1, 2, 3. Nah, ini cabang lomba kesehatan dan wirausaha sosial. Bidang lomba ini meliputi kesehatan, farmasi, keperawatan, kebidanan, wirausaha sosial, laboratorium medik, kimia industri, dan teknik lainnya. Nah, mungkin kita bisa di sini Bu ya, makanan sehat. Makanan sehat. Ini contohnya, di sini contohnya itu ini Bu. Kita masuk ke sini mungkin bisa ya. Karena kita kan produknya apa kemarin yang non MSG kan Bu? Tapi yang bukan produk sudah buka. Produk sekolah. Produk usaha. Oh iya. Masih Bu. Hah? Lanjut. Kalau usaha sosial yang ini bisa kan Bu ya? Produk daur ulang. Produk daur ulang. Tapi biasanya kan produk-produk kayak gini harus awet. Ya harus awet. Harus awet ya. Ya. Apalagi kalau benar kan nanti dibawa ke Jakarta kalau benar. Produksi lagi. Iya, tapi kan kita harus mempersiapkan itu yang awet. Kalau sehari basi, nah, Untuk yang kuliner. iya. Nah, Yang ini makanan untuk- kan tadi kan bilangnya makanan. Iya. Ini Kalau ini pariwisata, Apa namanya? destinasi wisata. Oh iya.
Ini yang ada buayanya. TNK. TNK. Banyak loh ini kalau destinasi ya. Transportasi, Woi, pesawat, kereta, bus, gak enak. penginapan. Ntar dulu ya. Itu destinasi itu loh, kita tuh banyak. Wih, bagus. Bisa ya kalau buat destinasinya itu. Nah, destinasi. Yang Ih, nganu kars itu kak. Iya, Cuma harus ke sana, harus datanya harus ya ke dinas iya, pariwisata. iya. dinas pariwisata. Mungkin kita bisa ikut Tapi ini Bu, aku ya. Bu kita itu Destinasi kalau wisata ya. destinasi nggak kalah dengan yang lain loh. Destinasi wisata kalau penginapan baca Penginapan nggak usah. Nggak ya. Ya, banyak yang lebih kalau Ada. ini makanan. Tuh mending kita ke yang anu aja, apa yang kalau kulinernya tuh lebih ada ciri khas. sini. khas ini masakan Iya. lokal yang besar. Apa Tapi masakan nggak lokal bisa, sini? Bu, karena kalau itu kan harus fresh terus. Kita cari yang simpel dulu. Destinasi wisata ya. Iya, bagus Destinasi itu. wisata. Makanan. Pantai, gunung, taman nasional, Ya. Teluk Lingga. Nah itu Teluk Lingga. Teluk Lingga. Nah ini kalau bidang kuliner ada food service, ada food retail. Kalau food retail itu kuliner yang mengutamakan jangkauan area distribusi yang luas untuk diedarkan. Sifat produknya adalah kuliner yang tahan lama. Kayak seperti cemilan. Kerepek kunyi apa? Nggak paham ya, sudah lulus itu. Ya kita tiru aja, ganti. Lanjut naik. Nah, Lanjut. ada food service, ada food retail. Ini ada ketentuannya. Yang tidak bisa dilombakan, makanan setengah jadi tidak boleh. Atau bahan baku makanan tidak boleh. Yang boleh ini. Nah, ini cemilan, Kita bikin sirup. service. Sirup dari yang dari Nah, sini. fokus penilaian lombanya ada 3. Desirability, produk diinginkan oleh konsumen, dibuat berdasarkan kebutuhan atau keinginan pasar. Feasibility, secara teknis bisa dibuat, bahan baku, alat, proses produksi bisa dilaksanakan. Viability, memiliki potensi keuntungan bisnis usaha, biaya dan potensi keuntungan dihitung secara sistematis. Nah ini kalau masih berupa rencana, masih berupa konsep belum berjalan, baru gagasan. Bisa diperlombakan itu. Ini Pak, rencananya doang bisa bisa diikutkan. Karena bisa memilih salah satu, apakah memilih rencana usaha atau pengembangan usaha. Pengembangan. Oh. Ada komponen yang akan berjalan atau yang sudah berjalan. Nah, pilih yang akan berjalan ataukah yang sudah berjalan. Kalau yang sudah berjalan itu biasanya sudah dijual di online ataupun offline. Harus dan sudah. Tidak boleh. Nah, minimal 3 bulan. Kalau satu doang. Rencana. Kalau batik itu nggak yang sana. Bisa itu masuk di Buat sendiri batik yang desain sendiri. Batik kutim ya. batik putih. Jangan dagangan tanya. Nggak ada lanjutan. Kalau melihat dari kejelasan ini ada kearifan lokal, berarti kita tidak bisa bareng. Kita harus menciptakan kearifan lokal Ya makanya isinya yang selain makanan Iya, ini kan ya. yang lain kan. Seperti kemarin saya waktu lomba kan aku ikutin lomba itu melalui paket kearifan lokal dari tahun berapa beda Gambaran itu gambarannya batiknya gitu. gambaran yang tahun ini ya sekarang kan provinsi ya. Saya membuat kearifan lokal dari anggrek kita. Itu dalam bentuk apa? Tanaman atau Bentuk cindera mata. Jadi dari bahan dasarnya? limbah tumbuh. Itu banyak anak. Subhanallah. Saya kira-kira bidang apa? Ini anaknya. Maka
makanya saya tuh bingungnya di sini karena aku masih pengalaman pertama untuk di SMK. Nah di SMK ini kan harus kuliner atau bisa tak produk-produk seperti itu misalnya batik. Tadi kan bisa. Bisa. Nah, kalau yang batik itu masuk ke industri kreatif Bu. Ya. Masuk ke industri kreatif next ya. Nah, Batik itu. apa itu industri kreatif? Berkaitan erat dengan proses penciptaan dan kreativitas identik dengan seni. Produk berupa karya atau yang berkaitan dengan karya tersebut. Kemudian produk yang dihasilkan memiliki potensi untuk dikomersialkan dan memiliki nilai ekonomi. Nah ini ruang lingkupnya Bapak Ibu. Permainan interaktif, game. Ini contoh ya, game board, game PC. Campaign. Seni, ada seni teater, seni lukis, seni tari. Yang kemarin itu anak-anak Tari itu nah banyak. Tari Itu kan ada bisa desainer. ceritakan. Tuh baju. aksesoris. Aksesoris, ini masuk Oh, ke sini berarti Bu. kita fokus di sini aja ya. Oh, kita yang bawah itu nah. Furnitur, interior. Tuh, Nah, pakaian. pakaian sehari-hari. Penting itu daripada aksesoris apa? Pakaian sehari-hari. Gantungan kunci ulama. Mungkin kita bisa di sini ya. Harusnya Plaster. Bagus itu pakaian sehari-hari. Yang waktu itu Teluk Pandan itu menang. Dia bikin apa? Kursi dari kayu limbah. Kita bisa Maksudnya kita fokuskan di satu bidang aja kali ya. Gak apa-apa dibagi-bagi. Semua. Nah, kalau ada yang siapa sih tahu ada yang nyangkut. Ada yang nyangkut satu. Setiap kelas. Bar aja. Nanti kan misalnya masing-masing ada di kelasnya kan. Anaknya bisa desainnya apa? Bisa desain di grup. Nanti ya aku mau ya. Tuh desain grafis juga ada kok. Banyak Ikutin sih aja, gak apa-apa. Nah. Kita cari pengalaman dulu, gak apa-apa. Nah, ini mungkin DKV, DKV. content production. Kalau PH itu apa? Awang Jaya. PH. Kalau PH itu ya. Produser Desain itu kalau grafis, beratkan Bu. Desain grafis aja. Desain grafis. Desain produk Ya. bisa. Nah, desain grafis, desain produk. Wah, desainnya bagus. Anak-anak itu bagus itu desain-desain. Nah, konten production bisa bilang. Kenapa? Konten production bisa. Nah, Content production. Nah, bikin konten film-film pendek. Banyak apa lagi Bu? Ini tahapan penilaian. Sudah habis yang apa? Jenis-jenis yang Oh, masih ada lagi teknologi. Nah, ini contohnya. Jadi desainnya di share lewat ini. Apa namanya? lagi? Instagram. ini sudah sering. Ini anaknya bikin apa ini ya? Baru ini Bu. Ini. Baru ini karena kita nggak baru tahun kemarin. Baru ini kita mau ikut yang visi. Nih, teknologi digital. Apa tuh? Teknologi digital terdiri dari pengembangan aplikasi, video game, otomasi digital, peralatan berbasis Internet of Things, cloud computing, cyber security, jaringan komputer, e-commerce, dan sistem berbasis teknologi informasi lainnya. Karena kakaknya punya yang kayak Maxim ini kayak. Tapi dibagi sama saja. Nggak bisa dipakai Dia Bu. bisa caranya bikin lagi. Ya. Bikin lagi. Ini Nah, ini agribisnis, agroteknologi, dan kemaritiman. Hubungan dengan pertanian, kehutanan, peternakan, kelautan. Nah, ini manajemen bisnis, pengolahan pasca panen, produksi tanaman,
produksi ternak, kehutanan, kesehatan hewan, teknik pertanian, perkapalan, perikanan atau bidang lainnya. Nah ini contohnya, ini bikin apa yang namanya pupuk. Iya, kompos. Kompos. Yang itu nggak bisa kompos air itu. Kompos. kan Nah ini apa ini alat untuk ini bikin apa namanya? Sapu kelapa. Ah, sapu kelapa. Oh. Contohnya. Ketemu ke endi ini? Hah? Ketemu ke gimana itu? Alatnya. Ketemu ning ndi? Ketemu ning ndi? Enggak, ini pinjamnya OTKP Bu. Mana ya ini? Dan punyanya anak OTKP. Mana ya? Sudah Bu. Sudah Bu. Oke. Terima kasih Bu Nova. Jadi teman-teman mungkin bisa dibuka-buka lagi di quiz yang ada di share itu, kemudian disampaikan kepada sisanya terjun ke arah yang mana. Minimal mereka tampilkan hasilnya dulu lah, rancangan usahanya kan. Kemudian nanti dari hasil rancangan usaha itu, kalau misalnya masih sempat sampai produknya, kalau tidak mungkin dari rancangan usaha itu kan kita sudah bisa melihat mana yang kira-kira bisa diajukan untuk pengembangan. Berarti ini kita sebelum melatih anak kita sudah membuat rancangan dulu. Ya, kalau kemarin seharusnya sudah tahu sih anak-anak. Kalau yang kelas 11 itu rata-rata kan semua sudah tahu cara bertanya sampai ke sekolah sudah ada duanya. Rata-rata sudah tahu sih. Kemudian mereka tinggal mengikuti formatif saja. Cuman nanti tinggal jenis usahanya apa? Mau yang kuliner kah atau mau yang Kalau yang ini misalnya di cabang kria, aksesoris, seperti itu, ya itu sudah ada juga rancangan usahanya sampai hari 2. atau busana, karena kalau hari ini misalnya kita ambil pembuatan batiknya, kemudian kita dari hasil batik tadi kita bikinkan contoh untuk pakaian sehari-hari misalnya seperti itu. Iya benar, maksudnya anak-anak mau rancangan usaha dulu. Ini kan mestinya belum sampai produk nih. Suku-suku sampai produk, gitu. Jadi kan ketika dari rancangan usaha itu kan kita sudah tahu tuh kira-kira yang dihasilkan nanti kan produknya apa. Kemudian kira-kira memungkinkan nggak untuk dibuat, gitu kan. Nah setelah itu kan kita seleksi dari sekian banyak siswa yang mengajukan rancangan usaha itu, kita seleksi kan nanti baru itu yang kita teruskan sampai ke produknya. Kalau ini Bu, misalnya saya mau membuat batik misalnya, nah saya akan melatih anak-anak itu membuat batikannya ini, ya. Nah dari untuk melatih anak-anak itu kita memerlukan alat dan bahan. Nah kira-kira alat dan bahan ini apakah disiapkan sekolah atau anak-anak sendiri? Kalau sejauh ini sih selain program PPRA usaha yang pertama itu anak-anak biasanya dari mereka sendiri dulu, dari mereka sendiri, kemudian nanti baru ketika memang produknya itu sudah bisa apa namanya kita anggap mampu untuk bersaing, baru nanti kita ajukan pendanaannya seperti itu. Kira-kira yang dibutuhkan apa kalau batik? Kalau batik otomatis saya memerlukan camping, wajan, dan malam sekarang kain. Bahan ini harus ada. Dan pewarnaan dan Di sini semua ada tersedia. nah ini saya yang nggak tahu di sini itu ada atau tidak. Tadi belum ini tanggal berapa Bu? Kenapa Bu? Juni tanggal 28. 28 Juni. 28 Juli. Masih 9 Juli ya. Terkait memanfaatkan kain-kain sisa itu Kalau batik tidak bisa memanfaatkan sisa-sisa karena batik itu bahannya memang mori putih, warna putih. di sini ada bahannya.
Mori, kalau Mori ada mungkin di KPC itu kayaknya juga di koperasi. Ya, biasanya itu pelatihan-pelatihan nanti di sini mungkin pakai ada gitu ya. Kalau Di kain Akso Mori ada kah? Di Akso. di toko-toko kain itu biasanya ada Mori. Iya, di Akso. Yang langka itu dari Malang. Kemudian kalau untuk latihan mungkin saya nanti bisa minta ke temen dulu untuk latihan itu nanti aku bisa. Cuma untuk alatnya canting dan wajan ini aku yang belum. Untuk berapa orang yang akan kami bina gitu. Cantik. Online biasanya ada. Ya itu. Merah. Terus kasih tadi kan Kalau harga canting itu bisa 5.000 saja sebenarnya. Cuma canting itu ada 3 tipe. Ada canting untuk Ini lah, bawang, perangkat itu cuma 65. nah, ya. Kira-kira kalau pelatihannya butuh berapa lama, Bu? apa? Pelatihannya butuh berapa lama? Pelatihan kalau yang Standarnya. biasanya itu 1 minggu itu latihan, insya Allah kalau anaknya itu serius bisa. Itu kan dari maksudnya biar Cuma saya tuh belum tahu karakter anak-anak sini. Anak-anak mana yang harus aku bawa yang punya minat sungguh gitu. minta rekom dari Bu Dewi. Dewi sama Bu Jum atau sama Bu Gita, kira-kira yang potensial anaknya mana, Bu? Nah itu saya Ah, pengennya seperti minta itu. Jadi rekomendasi. saya nggak ingin anak yang apa bikin apa di bina terus nanti dia ulah bikin sakit-sakit. Saya tuh orangnya nggak bisa marah kan. Oke, nanti saya minta rekom bukan, jadi nanti biar kita fokus saja mau 2 orang kah atau 4 maksimal 4 orang lah kan, misalnya itu yang kita bina Boleh. nanti pendanaan. Saya kalau untuk bina insya Allah aku siap aja untuk membantikan dan mungkin seni kriya insya Allah. Karena biasanya kalau lomba-lomba begini kan harus yang ciri khas, yang kesini, Iya. ada yang lain. Jadi tidak menutup. Kalau bisa itu tadi kan ada 5 cabang lomba. Nah, itu diprintkan 5 cabang lomba itu kayak teknologi itu meliputi apa aja. Jadi nanti kalau anak kan dia bisa milih, oh bisa memilih cabang ini masuk ke apa. Kan tadinya 5 cabang lomba nanti cabang lomba itu kan banyak ya. Nah insya Allah kan kalau begitu